Halo semuanya, kembali lagi bersama channel edukasi online hari ini. Kita akan menjelajahi dunia prosesor komputer yang menarik. Chip kecil ini adalah sumber kekuatan di balik setiap perhitungan, setiap klik, setiap video yang diputar, intinya, semua yang dilakukan perangkatmu. Kita akan mengupas cara kerja komponen penting ini, mulai dari arsitektur dasarnya, hingga kecepatan operasinya yang luar biasa. Kita juga akan membahas perbedaan antara pemain besar di dunia prosesor, seperti Intel, AMD, dan ARM, dan melihat apa yang membuat masing-masing unik. Jadi, entah kamu penggemar teknologi yang ingin tahu detailnya, atau hanya penasaran tentang apa yang membuat komputermu berfungsi, tetaplah di sini, dan mari kita ungkap rahasia dari jantung silikon teknologi kita. Baiklah, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Apa sebenarnya prosesor itu, dan apa fungsinya? Kalian bisa menganggap prosesor, yang juga dikenal sebagai CPU atau Central Processing Unit, sebagai otak komputer. Sama seperti otak kita yang mengendalikan tubuh kita, prosesor bertanggung jawab untuk mengendalikan setiap operasi yang dilakukan oleh komputer. Tapi bagaimana caranya? Pada intinya, tugas prosesor adalah memproses instruksi. Instruksi ini berasal dari perangkat lunak yang kamu gunakan setiap hari, seperti browser web, game favoritmu, atau bahkan sistem operasi. Instruksi ini pada dasarnya adalah baris kode yang memberitahu prosesor apa yang harus dilakukan. Bisa apa saja, mulai dari menjumlahkan dua angka, hingga menampilkan gambar di layar. Nah, prosesor tidak memahami instruksi ini dalam bentuk mentahnya. Instruksi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami prosesor, yang disebut kode mesin. Setelah instruksi dalam kode mesin, prosesor dapat mulai menjalankannya. Seluruh proses pengambilan, penguraian kode, dan pelaksanaan ini terjadi sangat cepat, miliaran kali per detik. Itulah sebabnya komputermu tampak seperti melakukan banyak hal sekaligus, meskipun sebenarnya prosesor hanya mengerjakan satu instruksi pada satu waktu. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana prosesor menangani banyak tugas yang kita berikan setiap hari. Prosesor modern tidak hanya memiliki satu otak, mereka punya banyak, dan ini disebut inti, core. Anggap saja inti seperti prosesor individual di dalam prosesor utama. Setiap inti dapat menangani serangkaian instruksinya sendiri, yang memungkinkan komputermu melakukan banyak tugas seperti seorang profesional. Jadi, jika kamu mengedit video, browsing web, dan mendengarkan musik secara bersamaan, kemungkinan besar, inti yang berbeda menangani tugas-tugas yang berbeda tersebut. Tapi tunggu, masih ada lagi. Prosesor dapat meningkatkan kinerja setiap inti dengan sesuatu yang disebut thread. Thread seperti inti virtual. Thread memungkinkan satu inti untuk mengerjakan banyak tugas secara bersamaan, membuat komputermu lebih efisien. Untuk memahaminya, bayangkan seorang koki di dapur. Jika koki memiliki banyak tangan, mereka dapat memotong sayuran, mengaduk panci, dan memanaskan oven secara bersamaan, bukan? Itulah yang dilakukan thread untuk inti prosesor. Lebih banyak inti dan thread umumnya berarti multitasking yang lebih baik, kinerja yang lebih lancar dalam aplikasi yang berat, dan secara keseluruhan, pengalaman komputasi yang lebih cepat. Jadi, lain kali kamu memeriksa komputer atau smartphone, perhatikan jumlah inti dan thread. Ini indikator yang baik tentu seberapa mumpuni TZ. Baiklah, mari kita bahas lebih teknis dan selami inti dari bagaimana prosesor menjalankan instruksi. Ini adalah proses menarik yang terjadi miliaran kali per detik, dan inilah yang membuat komputermu berfungsi. Seluruh proses dapat dibagi menjadi 3 langkah utama: ambil, uraikan kode, dan jalankan. Anggap saja seperti gerakan tari 3 langkah versi prosesor. Langkah pertama adalah ambil. Prosesor mengambil instruksi yang perlu dijalankan dari memori komputer. Ini seperti mengambil cetak biru untuk langkah selanjutnya dalam tarian. Langkah kedua adalah uraikan kode. Setelah instruksi diambil, prosesor perlu mencari tahu apa artinya sebenarnya. Disinilah penguraian kode berperan. Prosesor menguraikan instruksi, memecahnya menjadi perintah yang lebih sederhana yang dapat dipahami. Akhirnya, langkah ketiga adalah jalankan. Disinilah keajaiban terjadi. Prosesor menjalankan instruksi, melakukan operasi yang diperintahkan. Siklus ambil, uraikan, jalankan, ini terjadi sangat cepat, miliaran kali per detik. Ini adalah putaran terus-menerus yang membuat komputermu berjalan dengan lancar. Sekarang, mari kita bicara tentang pemain besar dalam permainan prosesor.
Kamu mungkin pernah mendengar tentang Intel dan AMD, tetapi ada pemain utama lain dalam permainan ini, ARM, dan masing-masing memiliki kekuatan dan spesialisasinya sendiri. Intel telah menjadi kekuatan dominan di pasar prosesor selama beberapa dekade. Mereka dikenal dengan prosesor berkinerja tinggi yang mendukung sebagian besar komputer desktop dan laptop. AMD adalah pemain utama lainnya dalam arsitektur x86, dan dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah memberikan persaingan ketat kepada Intel, terutama dalam hal nilai untuk kinerja. Prosesor AMD dikenal dengan harga yang kompetitif dan kinerja multi-core yang kuat. Sekarang, prosesor ARM sedikit berbeda. Mereka didasarkan pada arsitektur berbeda yang disebut RISC, yang merupakan singkatan dari Reduced Instruction Set Computing. Prosesor ARM dikenal karena efisiensi energinya. Itulah sebabnya mereka umum ditemukan di perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Anggap saja seperti ini. Intel dan AMD seperti mobil sport yang bertenaga, dibuat untuk kecepatan dan kinerja. Mereka hebat untuk tugas-tugas berat seperti bermain game, mengedit video, dan beban kerja profesional. Prosesor ARM di sisi lain seperti mobil kota yang efisien, dirancang untuk masa pakai baterai yang lebih lama dan portabilitas. Tetapi batasannya mulai kabur. ARM sedang bergerak di pasar laptop dan server, sementara Intel dan AMD terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi prosesor mereka. Jadi, prosesor mana yang tepat untukmu? Itu benar-benar tergantung pada kebutuhan dan anggaranmu. Dunia prosesor terus berkembang, dengan setiap perusahaan mendorong batas-batas apa yang mungkin. Baiklah, mari kita bicara tentang kecepatan. Khususnya, kecepatan prosesor. Salah satu spesifikasi paling umum yang akan kamu lihat saat membandingkan prosesor adalah kecepatan clock, diukur dalam gigahertz. Tetapi, apa sebenarnya arti kecepatan clock dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja? Sederhananya, kecepatan clock mengacu pada berapa banyak siklus yang dapat dijalankan prosesor per detik. Satu siklus seperti satu detak jantung prosesor. Jadi, prosesor dengan kecepatan clock 3 GHz dapat menjalankan 3 miliar siklus per detik. Umumnya, kecepatan clock yang lebih tinggi berarti prosesor yang lebih cepat, mampu menangani lebih banyak instruksi per detik. Anggap saja seperti mesin mobil. Kecepatan clock yang lebih tinggi seperti memiliki mesin dengan tenaga kuda yang lebih besar. Itu dapat membawamu ke tempat yang kamu tuju lebih cepat. Tetapi inilah masalahnya. Kecepatan clock bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kinerja prosesor. Faktor-faktor lain seperti arsitektur prosesor, jumlah inti dan thread, ukuran cache-nya, dan bahkan desain thermalnya, semuanya memainkan peran penting. Misalnya, prosesor dengan kecepatan clock yang lebih rendah, tetapi lebih banyak inti, mungkin sebenarnya mengungguli prosesor dengan kecepatan clock yang lebih tinggi, tetapi lebih sedikit inti dalam tugas-tugas tertentu. Jadi, ketika membandingkan prosesor, jangan hanya fokus pada kecepatan clock saja. Lihatlah gambaran yang lebih besar. Prosesor yang seimbang, yang menyeimbangkan kecepatan clock dengan faktor-faktor penting lainnya, akan memberikan pengalaman komputasi yang lebih lancar dan lebih menyenangkan dalam jangka panjang. Jadi, begitulah teman-teman. Kita telah menjelajahi jantung komputermu, dan menjelajahi dunia prosesor yang menarik. Dari fungsi dasarnya hingga berbagai jenis dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengalaman pengguna, kita telah membahas semuanya. Semoga kamu telah mendapatkan apresiasi baru untuk chip kecil ini yang mendukung kehidupan digital kita. Mereka benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa di dunia teknologi. Bekerja tanpa lelah di balik layar untuk membuat semua keajaiban terjadi. Jika kamu menikmati penjelajahan mendalam ke dunia prosesor ini, pastikan kamu memberikan video ini jempol ke atas. Tekan tombol berlangganan untuk penjelajahan teknologi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan unggahan mendatang. Sampai jumpa lagi.